Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallah, nafa'na bi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa amitana bi asrarihi, amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika, ayu anta fi makanin la yanzurun nasu ilaika fihi, yakni anar riya'a kama yadkhulu fil amal idza amilahu sahibuhu indan nas, wa yusamma ar-riya'al jali yadkhulu fihi idza amilahu wahda bi ayaksita bihi tawqiran nas wa ta'zimahu wa taqdimahu fil mahafili wa musara'atihim fi qada'i hawajihi. Riya itu ada dua macam. Yang pertama riya jali, riya yang nyata, yang jelas. Dan yang kedua riya khofi, riya yang samar. Riya itu artinya pamer, beramal karena selain Allah, itu namanya riya. Riya itu tidak hanya masuk di saat orang melakukan ibadah di hadapan orang banyak, tetapi riya itu juga bisa masuk di saat seseorang melakukan ibadah di tempat yang sepi sendiri, tidak ada yang melihat. Tujuan dia ibadah berharap agar dihormati orang, agar diagungkan orang, agar semua hajat kebutuhannya dipenuhi orang. Itu juga termasuk riya. Sekalipun beribadahnya itu di atas gunung yang paling tinggi, tidak ada yang melihat, tapi kalau tujuannya itu pengen dapat penghormatan dari orang, pengen dimuliakan orang, hajatnya pengen dipenuhi oleh orang, kalau ada orang tidak menghormati, tidak menghargai, dia itu langsung ya, mengeluarkan kata-kata yang kotor, bahkan nyumpai orang yang tidak menghargai dan menghormati dengan ancaman siksaan Allah. Maka itu pertanda ibadah orang tersebut kemasukan riya khofi, riya yang sangat halus, riya yang sangat lembut, riya yang terselubung. Kalau riya yang nyata kelihatan, tampak, tapi kalau riya yang samar ini nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, karena sangat lembut, sangat halus. Fa idza wajadal abdu hadhil imarah fi nafsihi falya'lam annahu mura'in bi amalihi wa in akhfahu 'anin nas wa yusamma hadzal riya bil khafi. Kalau seorang hamba sudah menemukan tanda-tanda ini, maka ketahuilah bahwa hamba tersebut ya, adalah orang yang berbuat riya. Dan riya seperti ini dinamakan riya khofi atau riya yang samar. Kalau ada gejala seorang hamba melakukan ibadah, kok tujuannya pengen diagungkan orang, pengen dimuliakan orang, pengen dicukupi kebutuhannya sama orang, maka tandain bahwa si hamba itu terkena gejala penyakit riya khofi atau riya yang samar. Wala islamu minar riya'il jali wal khofi illal arifun al muwahhidun. Dan tidak akan bisa selamat dari dua penyakit riya ini, yakni riya khofi dan riya jali, riya yang nyata dan riya yang samar, kecuali orang-orang yang ma'rifat, kecuali orang-orang yang mengenal Allah, al muwahhidun, yang mengisahkan Allah.
Li'anna Allah Ta'ala taharahum min daqaiqi syirki wa ghayyaba an nadhurihim ru'yatal khalqi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah mensucikan hati orang-orang yang ma'rifat ya, dari syirik-syirik yang lembut. Dan Allah sirnakan orang-orang yang ma'rifat dari pandangan makhluk. Dengan apa Allah hilangkan ya. Bima asyraka ala qulubi min anwaril yakin wal ma'rifah fala yarju minhum husula manfaatin walam yakhafu min qibalihim wujuda mudirratin. Karena nurul yakin yang sudah mancar di hatinya orang yang ma'rifat dan ma'rifat kenalnya orang-orang yang arif billah, falam yarju minhum, jadi orang-orang yang ma'rifat itu tidak mengharapkan ya, hasilnya manfaat dari manusia, dari makhluk ya. Dan juga mereka tidak khawatir kalau dibenci makhluk, karena ibadahnya itu benar-benar murni karena Allah. Jadi fa'amaluha ulai khalisatun wa in amaluha baina adhurin nas ya. Amal orang-orang yang ma'rifat itu murni karena Allah, sekalipun ya, mereka itu beramal di hadapan manusia. Jadi ruhul ibadah itu ikhlas, ruhnya ibadah itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Seorang hamba itu tidak diperintah Allah illa liya'budullaha, kecuali semata-mata untuk beribadah, mukhlishina lahuddin, beribadah ikhlas karena Allah, hunafa'a, condong, wa yuqimus sholah ya, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi sekali lagi rohnya ibadah itu ikhlas. Kalau ibadah ini sudah dimasuki riya, berarti ibadah ini sudah tercemar, sudah terkontaminasi. Riya itu beramal karena manusia. Al amal li ajlin nas riya, beramal karena manusia itu riya. Watarkul amal li ajlin nas riya, tidak beramal karena manusia itu pun riya. Lah terus yang ikhlas itu seperti apa? Yang ikhlas itu ya yang selamat dari keduanya. Ini saya ambil contoh, sampean ngaji karena perasaan nggak enak, berarti karena orang misal, wah saya nggak enak Pak Ustadz datang, itu riya. Riya. Jadi masih terkontaminasi. Lah riya ini ada dua macam. Ada riya yang nyata, jelas, namanya riya jali. Sampean sholat supaya dilihat orang, dipamerin ke orang, supaya dipuji orang, supaya dihormati orang. Ini riya nyata. Yang sulit itu menghindari riya khafi, riya yang terselubung, yang samar, yang halus. Dan tidak akan bisa lepas dari dua riya ini kecuali orang-orang yang ma'rifat billah, orang-orang yang mengenal Allah. Kenapa yang bisa selamat itu kok hanya orang yang ma'rifat billah? Karena Allah sucikan hati orang-orang yang ma'rifat ini dengan nurul yakin, dengan keyakinan yang memancar di dalam hatinya. Sehingga orang-orang yang ma'rifat itu beramal hanya karena Allah. Jangan dianggap riya itu hanya datang di saat kita melakukan amal ibadah di hadapan orang. Tidak. Riya itu juga bisa datang di saat kita ibadah sendirian. Bahkan di puncak gunung pun kita ibadah sendiri, itu juga bisa kemasukan penyakit riya. Kalau tujuan kita beribadah itu pengen dihormati orang, pengen disanjung orang, pengen dimuliakan orang, dan semua hajat hidupnya pengen dipenuhi orang, itu juga riya. Sekalipun
tapa di pucuk gunung sendiri nggak ada yang tahu, cuman Allah tok. Itu pun bisa kemasukan apa? Riya. Riya seperti ini namanya riya khofi, riya yang samar, riya yang halus lembut. Nah kita semua punya. Tetapi jangan berarti dengan adanya penyakit ini terus saya belum bisa ikhlas, mendingan saya nggak ngaji. Ya jangan, saya belum bisa ikhlas, saya nggak sholat. Ya jangan, terus saja melangkah. Terus. Lah nunggu ikhlas sampean nggak akan beramal. Nunggu ikhlas sampean tidak akan sholat. Jadi intinya kalau orang-orang yang sudah mengenal Allah itu mereka beribadah tidak mengharapkan manfaat dari orang lain dan juga tidak takut hinaan orang lain. Ibaratnya dicampakkan tidak akan apa? Hina. Diangkat juga tidak akan jatuh. Itu. Artinya apa? Kita kalau beribadah itu harus benar-benar apa? Ikhlas. Karena ruh ibadah itu adalah ikhlas. Dan setiap kita itu tidak mungkin lepas dari namanya dua penyakit riya ini, riya khofi dan riya jali. Riya yang nyata sama riya yang apa? Samar. Karena yang bisa selamat itu hanya orang-orang yang hatinya sudah memancar nurul yakin. Dan Allah sirnakan pandangan orang-orang yang ma'rifat ini dari makhluk, sehingga mereka tidak berharap manfaat dari makhluk dan juga tidak takut ancaman dari makhluk. Kalau sudah bisa seperti ini, baru kita bisa disebut sebagai mukhlison, orang yang ikhlas. Ini paham nomor teman? Paham ya? Paham. Istisyrafuka ayyuhal murid ay mahabbatuka wa may